tapi ulo salamulyo aturanyo wis muga nusantara. Menarik ya. Oke Ki, terus nah ini mungkin penting untuk diketahui semua juga. Tips lagi ya ini ya. Ada orang yang dengan istilah berdoa. Nah, tadi ada dawuh bahwa kita berdoa dengan perasaan. Nah, sekarang kalau misalnya kebanyakan nih, saya pun melakukan sesering mungkin melakukan bahwa ya Gusti kaula nyuwun. Nah, itu sebenarnya boleh apa tidak, atau memang atau ada tips yang lain? Sebenarnya berdoa itu lebih pada memohon atau nyuwun atau apa Ki supaya menjadi pantas yang hak gitu ya, kalau ya kan kalau kiai saya mengatakan, bukan saya nggak mau bidangi yang lebih jauh, ada yang hak ada yang batil. Lah semestinya berdoa yang hak ya. Yang hak itu yang semestinya begitu loh kan, sama gitu. Yang hak itu yang dimaksud adalah semestinya kita menghadap kepada bahyangan, makanya dikatakan sembahyang itu kan nyembah bayangan gitu loh. Ya bayanganmu itu sendiri gitu loh. Lah saya nggak akan mengatakan sholat karena saya nggak ahli bidang itu ya. Jadi sembahyang itu adalah menyembah bayanganmu. Ketika kamu menyembah bayanganmu ya, bayanganmu ya kan ada yang mengatakan tuh, Tuhan aku ciptakan engkau sesuai dengan gambarmu atau gambarku gitu loh. Lah semestinya menurut saya bukan menggunakan pikiran, bukan menggunakan nafsu, tapi menggunakan perasaan. Dan lalu yang hak itu yang mana? Kita itu mohon kejelasan. Garis titis lan pepes teneng urip, umpamanya Mas Cesar, tentu ada dong garis titis pepes teneng urip Mas Cesar yang tidak bisa dipertanyakan kepada ibumu sekalipun. Bisa nggak dipertanyakan, Bu, garis titis tulis popos tineng uripku ini apa? Ya. Saya kon ngapa? Andai kata Mas Cesar tahu harus bersusah payah hidup di bumi, lebih baik menampik. Ya kan? Ya sekarang contoh yang gampang. Andai kata Sambo akan diturunkan di bumi, lalu engkau menjadi jenderal dan lalu engkau menjadi tahanan, umpamanya. Lebih baik dia menampik dong, ya kan? Tapi ini kasunyatan. Lah, garis titis popes teneng urip lah ini yang mesti dimintai kejelasan kepada yang maha agung atau sing gawe urip kalau sila Jawa. Jadi sebutan yang ini yang itu gitu. Namun kalau saya diajari dengan guru saya, wis sebutan pokoknya sing gawe urip. Sebab nangkono itu di situ itu panguasaning Gusti tan kena kinaya apa wae. Jadi nama pun sesungguhnya lah, kalau kita lebih jauh, siapa yang memberi nama? Allah begitu. Kan kita nanti terlalu kritis ya, terlalu kritis, dan itu pamali lah, kita harus mesti tahu batasan. Jadi pokoknya sing gawe urip, pokoknya itu yang membuat hidup. Lah kita manekes kepada yang membuat hidup, namun kita nggak mungkin langsung kepada yang membuat hidup. Tidak mungkin dong, karena para nabi pun melalui malaikat. Lah kalau dalam Jawa melalui sedulur papat, melalui sukma diluwi, melalui sukma sejati, melalui para leluhur atau arwah yang posisinya sekarang dalam koridor tertentu menurut alam ini, atau sinengker dening hyang ini, untuk bisa menyampaikan wawisik-wawisik. Makanya kalau dalam Hindu itu cenderung disebut dewa, atau dalam Buddha mungkin sering disebut dewa. Lah kita yang mengikuti saja, ya terserah kemampuan kita, kemauan kita, namun tetap koridornya adalah sukma sejati kita. Sukma sejati kita yang saya maksud itu yang akan bisa menuntun, ini loh sesungguhnya leluhurmu dari A sampai Z, mungkin akan bisa menunjukkan yang sejauh itu begitu Mas Cesar. Jadi apa? Saya intinya di sini mengatakan bahwa kalau nanti satu saat saya bisa sungguh-sungguh meniati untuk bisa memberikan wejangan tertentu, waktu saya sudah, artinya saya menjadi guru, kalau istilah sekarang itu mursyid apa ya,
ya Mbak Nilu mursyid, kalau istilah sekarang itu mursyid, mungkin saya akan membedarkan lebih jauh. Namun kalau sekarang ini kan masih 55, 54, taruhlah 55, mungkin saya akan memulai duduk dan ini loh cara semeti, ini loh cara apa, sebab mengapa saya memetik 55, karena ada aturannya. Kalau saya masih jadi guru kok 30-an tahun, menurut Jawa kurang diperbolehkan. Mengapa? Banyak contohnya. Contoh, saya nggak akan mengatakan kayak ya, tapi vulgar nggak apa-apa. Ustadz Mansur umpamanya itu kan, Ustadz siapa itu Mansur kan, ketika masih muda menjadi ulama atau menjadi brahmana kalau istilah kita gitu, atau menjadi pendeta, godanya itu banyak. Goda duniawi, goda mohon maaf ya, taruhlah wanita cantik dan sebagainya kan. Lah ini kita menghindari karena memang di situ menggeloranya keinginan masih sangat tinggi. Jadi kalau sudah 55 kan ibaratnya disuguhi makanan itu sudah irip-irip lah, baik makanan yang daging mentah maupun daging matang itu ya kita berpikir dua kali gitu, karena apa, kita itu sudah apa ya, sudah umur, sehingga nafsu makannya mungkin sudah mengurang atau keinginannya dan kekarapannya sudah mengurang, begitu Mas Cesar. Jadi intinya untuk membedakan sekali lagi adalah Pujo Montro, Teki Broto, dan Mati Rogo. Jadi tiga ini semestinya dilakoni, niscaya panjenengan akan mendapat apa, porsi yang sejati. Artinya petunjuk yang sejati, wawisik yang sejati, dan wangsit yang sejati, dan kewahyuan yang sungguh-sungguh. Artinya tidak terkontaminasi oleh jin setan priprayangan. Dan lalu kelebihan daripada waktu Puspa Tajem ini, niscaya jam 12.00 sampai dengan subuh ini tidak ada yang namanya jin setan priprayangan pada gentayangan. Sekali lagi, keistimewaan daripada waktu Puspa Tajem ini sudah tidak ada lagi jin setan priprayangan pada berkeliaran. Kalaupun ada, itu adalah jin yang beriman kalau kata Pak Kiai. Contoh jin yang beriman atau setan yang beriman kan, setan yang mendukung Kanjeng Nabi Sulaiman umpamanya, seperti itu loh. Lah ini bisa kita apa, ulas lebih jauh. Ya, saya berterima kasih karena sinegek murweng kondo cara istilah dalangnya. Jadi nanti kita ngobrol lebih jauh pada season-season berikutnya. Saya tidak mengurangi rasa hormat. Saya nitip raga saya di sini Pak Suratman selama lelampah saya. Semoga panjenengan senantiasa legowo. Legowo itu lilo legowo, dan saran bimbingan tentu saya harapkan dari panjenengan agar jangan sampai saya menjadi kaum yang kemajon ya Mas Cesar. Kemajon itu yang mendahului para sepuh, begitu. Nathan. Sedikit kami menerima apa yang disampaikan di Dharma, yang jelas sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang disarankan dan diwerdarkan oleh Ki Dharma. Ada beberapa pertanyaan dari Mas Kaisar yang mana tadi disampaikan banyak pertanyaan, dan akhirnya di malam hari ini menjelang tengah malam, apa yang dikatakan tadi Puspa Tajem ini menurut para luhur ini sangat bagus, sangat mustajab apa yang dikatakan Ki Dharma. Di sini kami sebagai istilahnya ya, turun-temurun dari para leluhur, mbah-mbah saya yang ada di sini, kami hanya diberi fasilah adalah suruh menjaga keberadaan yang ada di Sendang Pertapan Bengkung. Kemungkinan karena saya di sini keterbatasan pengetahuan yang hanya tidak
mempunyai apa-apa, kebetulan dengan laku lampah yang dilakukan Ki Dharma, yang tidak hanya di tempat sini, karena perjalanan Ki Dharma itu istilahnya sudah menganglang jagat. Menganglang jagat artinya bertahun-tahun melakukan hal-hal yang ingin diharapkan para leluhur untuk menjadi negara ini bisa menjadi ketentraman ini tidak lepas dari usaha-usaha orang-orang yang mampu dan meninggalkan keluarganya untuk laku lampah yang tidak sedikit waktu. Maka saya di sini sangat istilahnya mengucapkan terima kasih atas luang waktunya Ki Dharma selama di sini. Sekarang sudah sekitar 6 bulan lebih. 2 bulan ya. 2 bulan. Ini harapan saya nanti kami sendiri masih merasa kurang apabila hanya 1-2 bulan sampai 3 bulan, rencana mungkin nanti sampai 160 hari. Nah, dalam jangka waktu 106 hari ini kemungkinan nanti Tuhan yang menciptakan alam ini memberi petuah, memberi petunjuk agar dunia yang sudah tua ini nanti ada istilahnya ada wahyu yang agung, wahyu yang bisa diterima oleh siapa yang nanti yang menerima, karena pemimpin itu harus mempunyai wahyu yang sangat kuat dari para leluhur. Mungkin dari itu saja, sepatah dua kata saya, banyak kurangnya dan banyak hilafnya saya mohon maaf kepada kita. Cukup sekian. Nuwun. Salam mulia semuanya. Sirap